Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bersyukur bisa kembali datang untuk bersekutu di dalam Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa datang bersama-sama untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman. Hati kami penuh sukacita untuk memuliakan namamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti, kami bisa dikuatkan, kami bisa dihiburkan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi hari ini yang akan kita dengarkan. Tadi Lausuderma sudah kasih tahu ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah Tuhan tidak meninggalkanku di saat lemah. Ini adalah satu pengetahuan yang harus kita selalu ingat Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Meskipun kita sudah di masa-masa penuh kelemahan. Mungkin ada Bapak Ibu merasa ya, di masa tua ini terasa sekali. Bagaimana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena umur kita, karena fisik kita yang sudah lemah. Dan kita merasa bahwa seolah-olah diri kita ini ditinggalkan. Tidak ada lagi yang selalu ada bersama dengan kita. Kita merasa kesepian ketika kita mengalami suatu kesulitan. Kita sangat bersedih. Kita mungkin berpikir bahwa sekarang ini seolah-olah kita ini sudah ditinggalkan. Sudah dibiarkan begitu saja oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Tuhan, Dia setia bersama dengan kita. Ketika kita masa tua, apa yang kita alami? Tentunya kelemahan, ketidakberdayaan. Misalnya kalau kita berbicara masa tua, maka kelemahan atau ketidakberdayaan yang kita sudah rasakan. Yaitu pertama, kita gampang sakit. Masa tua di mana fisik kita sudah berkurang kekuatannya. Kita gampang sakit. Bahkan kalau dulu Bapak Ibu, kita masih bisa larut malam ya. Kita masih bisa tidur di atas jam 10 lewat, jam 11 lewat. Itu waktu kita masih muda. Tapi sekarang Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu rasakan. Tidurnya itu tidak boleh terlalu larut malam. Kenapa? Karena kita bisa masuk angin, kita besoknya merasa pegal-pegal, kita merasa pusing, kita
merasa tidak enak badan karena kita kurang tidur. Jadi gampang sekali kita merasakan rasa sakit ketika kita sudah masa tua ini. Belum lagi kalau kita sebentar-sebentar ada bagian tubuh kita yang sakit. Apakah pergelangan tangan kita, atau pergelangan kaki kita, atau sebentar kita merasa sakit kepala. Kita banyak sekali rasa sakit yang bisa kita alami di masa tua kita ini. Nah, ini adalah salah satu kelemahan kita ketika kita sudah masa tua. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya. Kenapa? Ya karena memang kita sudah tua. Beda dengan masa muda. Nah, ini adalah salah satu tanda atau salah satu bukti bahwa kita ini sudah banyak kelemahan. Apalagi kelemahan yang kita bisa rasakan, yaitu tidak kuat lagi. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin bisa kemana-mana ya, jalan kaki, bisa tahan ya beberapa jam, kita mau kemana tidak ada halangan. Kenapa? Karena kita kuat, kita bisa jalan. Tetapi sekarang Bapak Ibu, di masa tua ini, kita tidak lagi sekuat masa muda. Kita tidak bisa lagi mengatakan, oh saya mau jalan kaki misalnya dari gereja, mau ke Gilael. Gampang begitu saja. Atau kita mau ke mall. Tidak bisa. Kita harus perhitungkan. Apakah saya bisa jalan kaki sejauh itu? Apakah saya masih bisa tahan berdiri atau lama berjalan kaki? Kita sudah mulai khawatirkan. Kenapa? Karena kita sudah tidak kuat, Bapak Ibu. Apalagi kita melihat di antara kita kan ada yang ya pakai tongkat, ada yang harus dibantu. Bapak Ibu, kita kan kadang-kadang makan di luar ya. Dan ketika kita makan di luar, saya rasa Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ketika ada tangga, itu harus dibantu. Dibantu untuk bisa lewat tangga itu. Itu berarti apa? Kita tidak sekuat dulu. Ini adalah salah satu tanda atau bukti bahwa kita ini sudah lemah. Tidak kuat lagi. Apalagi yang namanya mengangkat beban berat ya. Kita tidak sekuat dulu. Misalnya saya kan masih muda ya, umur saya masih muda. Kalau saya angkat air galon Bapak Ibu, itu masih bisa. Iya kan? Saya angkat air galon masih bisa. Atau angkat beban yang lain, saya masih kuat. Tapi Bapak Ibu tidak bisa lagi, misalnya angkat air galon. Itu bahaya ya. Itu tidak akan bisa. Jadi dalam mengangkat beban berat pun, Bapak Ibu sudah tidak seperti masa muda. Nah itulah keadaan kita di masa tua. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Kita tidak bisa mengatakan kenapa saya mengalami hal ini. Ya memang itu adalah faktanya Bapak Ibu. Semua manusia akan mengalami hal itu. Saya pun, kalau saya dikasih umur panjang, saya pun akan mengalami seperti yang dialami oleh
Bapak Ibu. Jadi semua manusia akan merasakan hal ini. Di mana kita sudah tua, nah, kelemahan kita salah satunya adalah tidak kuat. Apalagi kelemahan yang bisa kita rasakan di masa tua ini, yaitu daya ingatan lemah. Kita sudah tidak begitu ingat lagi apa yang sudah terjadi. Atau barusan kita lakukan, kita tidak begitu ingat lagi. Kenapa? Karena memang kita sudah tua. Apalagi yang namanya menghafal ya. Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu kesulitan yang namanya menghafal. Itu wajar Bapak Ibu. Itu adalah keadaan masa tua ya. Ya, kita tidak bisa lagi disuruh menghafal ayat firman Tuhan kan. Kalaupun kita bisa ya, wah kita harus membutuhkan waktu yang begitu lama. Ya, saya kadang-kadang ingat ya, ya seperti Akong ya. Akong kan sudah berumur ya. Saya rasa paling tinggi di antara kita di sini. Ya, 90 tahun lebih ya. Waktu dulu saya tidur bersama dengan Akong, saya jaga Akong dulu. Waktu itu saya belum menikah ya. Ketika kami mau tidur, nanti Akong dia tanya sama saya, ini hari apa ya? Lalu saya kasih tahu sama dia. Nah, ini hari Rabu contohnya. Lalu dia bilang, oh hari Rabu ya. Oke. Lalu dia bilang, nanti rencana saya mau pulang ke Tanjung Pinang. Oh, saya bilang, oke, Akong, ini hari Rabu. Lalu gerak sebentar, beberapa menit. Lalu dia bilang lagi, itu anak ya mau bawa saya untuk ke Tanjung Pinang. Ini hari apa ya? Lalu dia tanya lagi, ini hari apa? Jadi daya ingatan itu sudah lemah. Dan itu adalah wajar ya bagi Bapak Ibu. Karena sudah tua. Kami pun yang masih masih muda, kalau Tuhan kasih bermurah hati, umur panjang, kami pun akan mengalami seperti demikian. Nah, ini adalah salah satu bukti atau tanda bahwa kita ini sudah merasakan banyak kelemahan ya di masa tua. Kadang-kadang kita juga sudah lupa ya mengenal seseorang yang dulunya kita kenal baik. Tapi sekarang kita sudah tidak ingat. Ataupun mungkin seperti kabur-kabur. Kira-kira ini siapa ya? Kita lihat wajahnya seperti asing, tapi kita merasa, sepertinya saya tahu, tapi saya tidak tahu siapa ya. Atau kapan ketemu. Atau mungkin kita lupa sudah namanya. Iya kan? Nanti barulah dikasih tahu, oh saya ini, namanya ini. Nah, sudah lupa. Nah, baru kita pikir-pikir, oh namanya si Anu, oh baru kita ingat. Itu adalah masa tua, itu hal wajar. Kami masa muda saja, kami kadang-kadang ya sudah terasa ya lupanya gitu. Apalagi yang namanya masa tua. Nah, apalagi kelemahan yang kita bisa rasakan di masa tua. Ya, kita melihat semangat kita sudah berkurang, Bapak Ibu. Semangat kita itu sudah berkurang. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu, nah kita berpikir saya harus capai, saya harus selesaikan. Nah kita sudah merasa sepertinya saya tidak sanggup. Ya. Bukan seperti waktu masa muda.
Waktu masa muda, semangat kita untuk mengerjakan sesuatu ataupun misalnya memulai usaha. Kalau kita waktu masih umur 20-an, umur 30-an, 40-an, kita mau mulai usaha, kita masih semangat. Kita merasa saya bisa melakukan. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang pekerjaan atau usaha yang begitu besar pun, secara manusia itu, wah itu sulit. Kita masih muda, kita merasa tetap masih bisa lakukan. Ada semangat, ya kan? Tetapi ketika kita sudah tua sekarang, kita sudah berkurang semangatnya. Coba Bapak Ibu, kalau dibilang kita pergi kerja lagi, kita pergi buka usaha lagi. Bapak Ibu merasa, saya tidak bisa lagi lah. Saya sudah tua. Saya tidak ada lagi semangat seperti masa muda. Ya. Jadi masa tua kita sudah merasa, harusnya saya sudah tenang saja, santai-santai saja. Ambisi kita terhadap sesuatu sudah jauh-jauh berkurang. Kalau dulu kita punya ambisi yang begitu kuat untuk meraih sesuatu, untuk berhasil. Sekarang kita tidak ada lagi ambisi seperti yang masa muda. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa kita ini sudah lemah di masa tua. Dan saya yakin Bapak Ibu merasakan hal itu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita sudah lihat kelemahan-kelemahan kita ini. Gampang sakit, sudah tidak kuat, daya ingatan lemah, semangat juga berkurang. Ketika kita lihat semuanya ini, kita mungkin menjadi sedih. Kita menjadi sedih. Kita merasa masa tua ini seolah-olah tidak berguna. Atau kita mungkin merasa di masa tua ini seolah-olah kita sendiri saja. Tidak ada yang memperhatikan. Ketika kita mengingat Tuhan, kita merasa Tuhan sudah tinggalkan kita. Kenapa? Karena kita gampang sakit. Mungkin kita berobat, tapi kita kembali sakit. Kita sudah tidak kuat. Ingatan kita sudah tidak kuat. Semangat kita sudah berkurang. Hati kita menjadi sedih. Mungkin kita putus asa. Nenek saya masih hidup ya di kampung. Umurnya juga sekarang sudah 90 tahun lebih. Kadang-kadang kalau kami teleponan, dia bilang ke saya, "Nak, doakan nenek. Ya kalau Tuhan bermurah hati, ya supaya Tuhan cepat-cepatlah. Ya panggil nenek sudah tenang di surga." Karena dia merasa sudah capek, sebentar sakit. Apalagi di siang hari, Bapak Ibu, karena anak-anaknya, cucu-cucunya, cicinya pergi kerja. Ada yang ke sekolah, dia merasa sendiri. Dia mau bertamu di rumah orang lain, dia tidak kuat jalan. Lalu teman-temannya yang sebaya dengan dia sudah tidak ada lagi. Sudah pada dipanggil Tuhan. Jadi kadang-kadang hati di masa tua itu, bukan kadang-kadang saja, sering ya kita merasa sedih sekali. Kita mungkin bertanya, Tuhan, kenapa bisa begini? Mungkin juga kita merasa Tuhan sudah tidak perhatikan kita lagi. Mungkin kita merasa Tuhan sudah tinggalkan kita. Bapak Ibu, kita tidak boleh bersedih.
Kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan sudah tinggalkan kita. Bapak Ibu harus selalu ingat, Tuhan itu setia kepada anak-anak. Baik waktu kita masa kecil, sampai kita masa muda, bahkan sampai kita tua, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita masa tua, masa kita banyak kelemahan, Tuhan pun tetap memperhatikan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan ketika kita pun tinggal sendiri sekarang, tinggal sendiri. Di rumah mungkin kita sendiri, setiap hari kita harus selalu ingat kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan ini memberikan kita sebuah penghiburan Bapak Ibu. Sebuah kekuatan. Dikatakan di Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang-orang yang berkenan kepadanya pertama-tama adalah orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus telah mati menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita didamaikan dengan Tuhan. Kita menjadi anak-anak. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, dalam kehidupan kita selalu mencari Tuhan. Selalu mau hidup untuk Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, kita ini sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan. Apa arti menetapkan? Nah, menetapkan artinya adalah Tuhan, Dia mengatur, Dia mengarahkan hidup orang-orang yang dikasihi. Tuhan tidak biarkan begitu saja kita. Tuhan tidak abaikan begitu saja kita. Terutama ketika kita sudah masa tua, masa lemah, Tuhan tidak menuntut apa terhadap kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak mengabaikan kita. Tuhan tetap Dia memperhatikan kita, Dia tetap mengarahkan hidup kita, Dia tetap mengatur hidup kita, Dia tetap memimpin hidup kita. Itu yang Bapak Ibu harus tahu. Meskipun kita sudah tua, banyak kelemahan, Tuhan tetap setia mengatur, Dia memperhatikan, menyertai, memimpin hidup kita. Bukankah firman Tuhan ini menghibur kita? Dikatakan menetapkan. Dia sendiri yang aktif, Dia mengarahkan hidup kita. Kalau dikatakan Dia mengarahkan, itu berarti Dia perhatikan kita. Bagaimana mungkin Tuhan mengarahkan hidup kita kalau Dia tidak memperhatikan kita? Karena Dia mengarahkan, mengatur hidup kita, itu berarti Tuhan benar-benar memperhatikan hidup kita, Bapak. Hal ini menjadi sebuah penghiburan kekuatan bagi Bapak Ibu. Dikatakan selanjutnya, apabila ia jatuh. Di masa tua kita ini, saya rasa kita banyak merasakan yang namanya masalah, kesulitan. Sesuatu yang tidak enak. Kita gampang jatuh sakit. Kita merasa sedih. Belum lagi kita memikirkan kebutuhan kita. Kebutuhan kesehatan kita. Bagaimana biaya pengobatan saya.
Mungkin ada di antara kita juga bagaimana biaya makanan saya sehari-hari. Saya sudah tidak kerja lagi. Kita menjadi sedih. Kita mungkin merasa ya gelisah. Dan mungkin juga kita merasa seperti seolah-olah putus asa. Nah, ini adalah masa-masa kita jatuh. Masa-masa sulit. Tapi apa kata firman Tuhan Bapak Ibu? Ketika kita jatuh, ketika kita menghadapi masa sulit, masa susah, khususnya di masa tua kita ini, dikatakan firman Tuhan, tidaklah sampai tergeletak. Kita tidak akan sampai benar-benar jatuh, tidak ada pengharapan. Kita tidak sampai putus asa, akhirnya tidak ada pertolongan bagi kita. Tidak akan sampai Bapak Ibu. Kalau kita sampai jatuh, tidak ada pengharapan, itu berarti Tuhan tidak memperhatikan kita. Tapi kenyataannya, di sini dikatakan tidak akan sampai jatuh. Artinya apa? Karena Tuhan selalu memperhatikan Bapak Ibu. Bahkan di sini dikatakan Tuhan menopang tangannya. Menopang, menahan kita Bapak Ibu. Bagaikan kalau kita ambil cucu kita, lalu kita tahan dia dengan tangan kita. Jangan sampai dia jatuh ke bawah. Nah Bapak Ibu, di masa tua ini, ketika kita sudah sangat lemah, kita tidak akan dibuat oleh Tuhan sampai kita tidak ada pengharapan. Kita bisa susah, sakit, kita bisa sedih, tapi kita tidak akan sampai putus asa, seolah-olah tidak ada pengharapan. Tuhan selalu memperhatikan kita. Ketika kita masa muda, kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita sudah masa tua, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak mengatakan, hanya masa mudamu saja saya dengarkan doamu. Tidak Bapak Ibu. Di masa Bapak Ibu sudah tua dan juga banyak kelemahan, Tuhan juga tetap perhatikan Bapak Ibu ketika berdoa. Tuhan juga dengarkan Bapak Ibu. Tuhan juga mendengarkan. Mungkin Bapak Ibu merasa, apakah Tuhan dengarkan doa saya di masa tua ini? Saya sudah sangat lemah. Ketika saya berdoa, apakah Tuhan masih dengarkan doa saya? Jawabannya, Tuhan tetap dengarkan doa Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh berhenti berdoa. Tuhan tetap perhatikan kita. Dikatakan Tuhan menopang kita. Tuhan menahan kita selalu. Memelihara Bapak Ibu. Jadi bukan hanya masa muda kita dipelihara. Masa tua ini pun Bapak Ibu tetap dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ini adalah perkataan firman Tuhan Bapak Ibu. Ini bukan perkataan saya. Bukan perkataan manusia. Tapi ini perkataan Tuhan Yesus. Kita harus percaya. Dan kita harus dikuatkan, dihibur oleh firman Tuhan. Tuhan selalu mengatur, memelihara, memimpin, menyertai hidup Bapak Ibu. Tuhan selalu memperhatikan. Meskipun sudah banyak kelemahan. Kita bisa sedih, kita bisa susah. Karena banyak masalah, sakit, penyakit, ataupun kebutuhan yang kita pikirkan. Tapi Tuhan tidak pernah akan membuat kita putus asa soal tidak ada pengharapan. Tuhan selalu menopang kita, menahan kita, menjaga kita. Ketika kita berdoa pun Tuhan akan memperhatikan. Nah, sekarang kita lihat salah satu kesaksian dari seorang anak Tuhan. Siapa namanya? Raja Daud. Nah, Bapak Ibu semua tahu kan namanya Raja Daud ya? Raja Daud itu dia mati ujur ya. Mati di masa tua, pelan-pelan hilang kekuatan. Sama seperti Bapak Ibu sudah tua. Apa kata Raja Daud? Dahulu aku muda. Daud dulu pernah masa muda. Sekarang telah menjadi tua. Dia kondisinya sekarang sudah tua seperti Bapak Ibu. Dan dikatakan,
tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, ini kesaksian Raja Daud sendiri, Bapak Ibu. Terbukti bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang ikut Dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan itu terlihat Raja Daud sendiri, Bapak Ibu. Bagaimana di masa tuanya pun Tuhan tetap jaga dia. Sampai dia tutup mata. Sampai dia hembuskan nafasnya terakhir. Dia mati dengan damai. Tuhan jaga dia di masa tuanya. Dan ketika waktunya pun dia tinggalkan dunia. Dia mati di dalam Tuhan dengan damai. Dengan penghiburan di dalam Tuhan. Jadi Daud melihat orang-orang yang mengikut Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Meskipun sudah tua. Dan Daud sendiri pun dia merasakan dirinya sendiri. Dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun orang mengatakan masa tua itu seolah-olah itu masa yang dimana tidak berguna atau tidak dipandang lagi di masyarakat. Karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Bapak Ibu, beda manusia. Tuhan, bagi Tuhan, meskipun kita masa tua, tetap sangat berharga, sama nilainya. Tetap Tuhan memperhatikan, menjaga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa yang dirasakan saat ini? Kita sakit saat ini? Kita mungkin sudah berobat beberapa kali? Kita sendirian? Kesepian? Atau apa? Kesulitan? Meskipun kita berkata, inilah masa tua, masa di mana banyak kelemahan. Tapi Bapak Ibu, kita punya sesuatu yang menghibur, menguatkan kita. Selalu ada pengharapan bagi kita. Selalu ada kekuatan bagi kita. Manusia mungkin tidak begitu perhatikan kita di masa tua. Tapi Tuhan tetap setia kasihnya. Dia tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus selalu ingat. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun banyak kelemahan. Kalaupun ada kesulitan, saya mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan juga tetap dengarkan doa kita. Karena dia tetap sayang kepada kita. Sampai kita tutup mata, Tuhan tetap sayang kepada kita. Firman Tuhan ini kiranya menjadi penghiburan bagi kita, Bapak Ibu. Menjadi kekuatan. Karena yang mengatakan ini adalah Tuhan sendiri. Dan itu terbukti. Bagaimana Bapak Ibu semua dipelihara. Apakah ada masalah? Ya, ada kesulitan. Bapak Ibu pernah merasa. Ada yang sakit lutut, ada yang sakit bagian kepala, atau apa saja. Tapi Tuhan selalu menjaga Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, Tuhan juga selalu mendengarkan Bapak Ibu. Jadi ada sebuah penghiburan, kekuatan bagi Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Tuhan selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tuhan selalu sayang mengasihi Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong dan memberkati serta menguatkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami masa lemah. Terutama Bapak Ibu, orang tua kami yang sudah tua ini penuh kelemahan. Kiranya firman Tuhan ini mereka selalu ingat bahwa Tuhan tetap juga memperhatikan, menjaga, mengasihi mereka, bahkan mendengarkan doa mereka.
Ketika mereka di dalam kesulitan, Tuhan ingatkanlah mereka tentang Tuhan. Dan Tuhan hiburkan mereka. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.